Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ibu di sini. Nah, kali ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang pencemaran lingkungan. Nah, kalian pasti sudah buka submateri 1 dan submateri 2. Jadi, di sini Ibu membuat video pembelajaran untuk kalian gunakan belajar di rumah. Nah, selanjutnya, apa sih pencemaran lingkungan? Jadi, pencemaran lingkungan adalah deteriorisasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 3, anak-anak. Yang pertama, pencemaran tanah, yang kedua, pencemaran air, dan yang ketiga, pencemaran udara. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah merupakan masuknya zat pencemar atau polutan di atas permukaan tanah atau ke dalam tanah. Dan sumber tercemarnya itu misalkan dikarenakan adanya timbunan sampah, limbah industri, limbah organik, atau hal-hal lainnya yang mempengaruhi tanah tersebut. Kemudian dari dampak pencemaran tersebut, tanah itu bisa berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Lahan tidak dapat ditanami, tumbuhan di lahan yang tercemar, mengandung bahan pencemar, lahan tandus, dan sebagainya. Jadi, sangat disayangkan apabila tanah di sekitar kita itu tidak bermanfaat untuk kita, tidak dapat kita gunakan, tidak bisa kita tanami pohon-pohon yang bisa menghasilkan oksigen buat kita. Nah, selanjutnya, selain pencemaran tanah, ada juga pencemaran air. Nah, apa sih pencemaran air? Jadi, pencemaran air merupakan masuknya zat pencemar atau polutan ke badan air, sehingga menimbulkan perubahan sifat air yang menurunkan kualitas air secara fisik, biologis, kimia, dan radioaktif. Nah, sumber tercemarnya dari limbah industri, limbah domestik, sampah, limbah pertanian, tinja, bangkai, dan limbah organik atau anorganik lainnya. Nah, kemudian dampaknya apa sih? Dampaknya, contohnya, kualitas air menurun, kita tidak bisa gunakan untuk minum. Kemudian air tidak dapat digunakan untuk kehidupan manusia, tidak bisa untuk mandi, cuci piring, ataupun yang lainnya ya. Dan juga air itu tidak bisa digunakan untuk makhluk lainnya. Contohnya, tidak berguna untuk tumbuhan, hewan, itu tidak bermanfaat lagi untuk mereka, tidak bisa mereka gunakan, entah itu untuk minum, dan lain-lain. Kemudian estetika pun menurun. Nah, itu tadi tentang pencemaran air. Nah, yang terakhir ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam udara, sehingga menimbulkan perubahan sifat udara dan menurunkan kualitas udara bagi kehidupan. Kemudian, sumber tercemarnya itu bisa berasal dari asap gunung berapi. Biasanya kan ada yang mengandung belerang, kemudian gas beracun, asap kendaraan bermotor, misalkan asapnya yang sudah lama tidak diganti gitu ya, jadi sehingga kotor, sehingga asapnya itu mengganggu pengguna lain. Kemudian asap dari kegiatan domestik, asap industri, dan sebagainya. Kemudian dampaknya dari pencemaran udara apa sih? Nah, misalkan pemanasan global, efek rumah kaca, menurunnya kualitas udara. Jadi kalau kita menghirup udara itu sudah tidak segar lagi ya, tidak bisa merefresh diri kita, tidak bisa menenangkan diri kita. Bisa jadi saat kita mencium udara yang tercemar, kita bisa sesak nafas. Kemudian ada juga yang namanya hujan asam dan sebagainya. Nah, dari ketiga pencemaran tersebut, ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah yang namanya pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi, dimulai dari diri kita sendiri, anak-anak. Nah, kemudian pembuatan fasilitas pengolahan limbah domestik, pengawasan dan kontrol terhadap sistem pengelolaan limbah industri, manajemen dan operasional sistem pengelolaan sampah yang baik, penggunaan BBM yang ramah lingkungan, peningkatan hutan kota. Jadi hutan itu sangat bermanfaat ya, anak-anak ya. Kemudian pemusatan kawasan industri, pembatasan jumlah kendaraan bermotor,
pengelolaan kualitas air sungai dan badan air yang lain, penetapan dan penegakan peraturan, dan sebagainya. Nah, jadi ini ada 10 ya pencegahan pencemaran lingkungan. Dari ke-10 ini kita bisa lakukan dari hal yang terkecil. Misalkan kita sebagai siswa, anak-anak sebagai siswa, ibu sebagai guru ya. Contoh kecilnya dari diri kita sendiri, memiliki kesadaran, kemudian tidak buang sampah sembarangan ya. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan harus di tempat sampah. Kemudian dibuangnya di mana? Di tempat pembuangan akhir ya. Jangan sampai lupa. Dari hal kecil tersebut kita bisa memanfaatkan dan bisa melakukan pencegahan untuk kedepannya. Karena kita tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil seperti itu. Nah, ini ada quotes sedikit buat kalian ya. Dimanapun kamu berada, tetaplah menjaga kebersihan untuk kelestarian alam. Karena kalau alamnya baik, kita juga yang merasakan, kita juga yang menikmati gitu ya. Nah, dan sangat bermanfaat untuk kita. Apalagi lingkungan sekitar ini bisa jadi tempat tinggal kita, ya kan? Jangan sampai tempat tinggal kita sendiri pun tercemar. Nah, ini profil ibu. Terakhir, terima kasih buat anak-anak yang sudah mau mendengarkan materi pembelajaran dari ibu. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah dan diingat-ingat tentang pencemaran lingkungan dan diaplikasikan nanti di kehidupan nyata ya. Dari hal-hal kecil pun itu sangat berpengaruh untuk kita semua. Terima kasih, itu saja dari ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.